Oke, jadi teman-teman kita bakal diskusi tentang perdagangan bebas. Misalkan aku sendiri, perdagangan bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor, atau bisa disingkat dengan dikurangi atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik impor dan atau ekspor. Dengan bebas itu ya semua negara yang impor atau ekspor dari Indonesia itu tidak ya sama kayak Israel tuh, tidak ada yang diskriminasi. Jadinya apakah ada yang produk dari kayak Eropa ke Indonesia mungkin lebih bagus atau apa? Ya habis itu kan ekspor dari Indonesia jadi oleh-oleh ke apa tuh ya Eropa gitu. Ya gitulah untuk negara-negara yang lain dan juga Indonesia. Menurut aku sih perdagangan bebas itu pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak atau pemerintah. Pendapatku juga sama. Menurutku perdagangan bebas adalah perdagangan yang tidak membatasi kebebasan dalam perdagangan tersebut. Kalau dari aku, kan di Indonesia ini apa tuh banyak banyak resource yang untuk bisa dikasih pada negara-negara yang lain yang dikit ininya apa tuh kayak apa tuh fosil untuk gas yang untuk ke negara-negara yang lain. Kan Indonesia itu juga dikit makanannya untuk ya banyak yang inilah. Ini juga kalau mengimpor makanan dan juga kebutuhan sebuah negara gitu. Itu saja. Ya, jadi manfaat perdagangan bebas bagi negara jadi apa? Kayak tadi kan maksudnya itu kelebihannya negara Indonesia kan tadi. Oh, ini untuk manfaatnya itu untuk membutuhi kebutuhan suatu negara. Umumnya sih perdagangan bebas bermanfaat untuk negara-negara yang terlibat. Beberapa dari itu memenuhi kebutuhan suatu negara, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas lapangan kerja. Menurutku perdagangan bebas itu membantu kawasan perdagangan jadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan membuat kawasan perdagangan menjadi lebih luas. Akses impor dan ekspor itu jadi bebas gitu. Jadi yang ya manfaat bagi negara yang terlibat ya itu terpenuhinya kebutuhan suatu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Jadi produk tersebut bisa saja selama ini tidak tersedia di negara dia, namun produsen di negara lain membuat atau memilikinya lalu menjualnya. Jadi ya simpelnya kita saling memenuhi kebutuhan setiap negara gitu ya. Walaupun ada manfaat positifnya, selalu ada negatifnya. Beberapa contohnya itu pada sektor pertanian lokal, karena harga komoditas pertanian Indonesia cenderung lebih mahal dibanding komoditas dari luar negeri. Lalu juga dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Tentu saja ada, karena jika masyarakat Indonesia tidak cermat, maka akan terjadi masalah terhadap perdagangan bebas ini. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri, bisa dibilang dampak lah ya, dampak perdagangan bebas bagi bangsa Indonesia. Apakah membahayakan atau tidak? Jadi menurut aku ya tadi sama kayak Nadia, kalau misalkan kita nggak cermat, ya ada dampak positif sama negatif tadi yang dibilang juga kan. Menurut aku bagi Indonesia, kerjasama AFTA atau yang disebut dengan ya perjanjian perdagangan bebas itu merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia.
dan dapat bersaing dengan kompetitif pada pasar regional. Meski demikian, ya pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai ekspor komoditas pertanian ke pasar ASEAN. Karena produk-produk yang dijual di pasar bebas adalah produk-produk yang memiliki kualitas terbaik, mengingat daya saingnya tinggi. Produk-produk tersebut harus menjadi yang terbaik agar dipilih oleh konsumen. Jadi itu sih. Jadi ada dampak positif sama negatifnya. Dampak positifnya menurut aku perdagangan bebas ini jadi membuka peluang investasi dari luar negeri. Terus yang kedua, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan negara yang tadi udah dibilang juga. Terus yang terakhir, meningkatkan ekonomi negara. Selain dampak positif juga mungkin pasar bebas menurut aku juga memiliki dampak negatif gitu yang tadi aku udah bilang juga. Salah satu dampak negatif perdagangan bebas dapat terlihat pada sektor pertanian lokal adalah kalahnya daya saing harga komoditas. Karena bangsa Indonesia masih akan terus dihadapkan pada persoalan dan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan dan kebijakan harga. Jadi bisa dibilang komoditas pertanian Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan komoditas-komoditas dari luar negeri gitu. Ya selain dari sektor pertanian, mungkin juga ada dampak negatif dari pasar bebas juga dapat mempengaruhi berbagai hal termasuk kondisi sosial budaya masyarakat. Mungkin yang pertama meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Terus yang kedua menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal. Ya pasti ada dampak positif sama negatif, tapi ya juga ada yang membahayakan kayak kita cenderungan dengan negeri-negeri lain untuk kualitas dari yang negeri-negeri yang lain lah. Dan juga inilah yang bisa ilegal juga masuk ke dalam negara kita. Ya kalau aku cuma bilang segitu aja lah. Menurutku sama seperti tadi, bahwa perdagangan bebas ini bermanfaat untuk memperluas perdagangan atau pemasaran di Indonesia. Aku cuma nambahin 2 doang. Yang pertama, menurut aku yang didapatkan bangsa Indonesia dengan adanya pasar bebas itu mendapatkan peluang investasi dari luar negeri untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi. Itu kan udah pasti. Sehingga dapat mengembangkan lapangan kerja. Terus yang kedua, pasar bebas memungkinkan teknologi yang lebih maju dari luar negeri untuk masuk dengan mudah ke dalam negeri. Ya contohnya kita bisa lihat produk HP, simpelnya ya banyak merek-merek yang diimpor dari luar negeri gitu kan. Kayak iPhone, Samsung, yang kita semua pakai lah, Xiaomi, itu kan semua dari luar negeri. Kalau aku sih, ini ada banyak dampak. Ini ada banyak, ya ada. Ini kita dari ekspor impor-impor bisa mendapat kualitas dan kuantitas produk yang lebih bagus dan juga meningkat ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia dan juga peningkatan lapangan kerja untuk semua orang-orang Indonesia. Melalui dagangan bebas, perekonomian negara tentu akan semakin tumbuh, berkembang karena adanya kebebasan setiap orang agar dapat mengelola sumber daya produksi yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan. Ini juga akan meningkatkan kreativitas masyarakat kita produsen untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar bisa bersaing di pasar internasional. Kalau menurut aku, pasar bebas dapat berpotensi memberikan dampak yang buruk atau negatif bagi industri dalam negeri. Kenapa aku bilang gitu? Karena
Dengan perdagangan bebas, pasti otomatis akan membuka akses masuknya tenaga kerja, produk-produk, dan sebagainya dari berbagai negara ke negara mitra Indonesia. Sehingga jikalau Indonesia tidak bisa mengimbangi produk-produk atau jasa yang masuk dari luar negeri tersebut dengan peningkatan kualitas, maka Indonesia terancam kehilangan pasar mitranya. Ya, hingga akhirnya membuat industri dalam negeri juga jadi rugi dan malah bisa bangkrut gitu. Sekalipun ada juga dampak positifnya. Ya, Bank Indonesia jadi lebih mudah untuk menjual hasil industri mereka ke luar negeri serta mudah mendapatkan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri gitu. Sama kayak tadi lah. Ini kan juga sama kayak Ezra pokoknya. Ezra ini ngomongnya banyak banget yang sangat benar tentang pasar bebas bagi industri ya di dalam negeri ini. Ya gitulah. Aku nggak tahu gimana ngomong lagi. Sama sih, pasar bebas menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat di antara perusahaan. Pasar bebas juga dinilai efektif dan efisien bagi pengusaha karena tindakan yang mereka lakukan berdasarkan prinsip ekonomi masing-masing. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Nah, menurutku akan ada dampak positif dan tentunya ada dampak negatif bagi industri yang terdapat dalam negeri. Dampak positifnya pastinya akan membuka peluang investasi-investasi dari luar negeri. Namun, dampak negatifnya juga menghambat industri dalam negeri karena produk lokal yang kalah saing dengan produk luar negeri. Keterlibatan Indonesia dalam pasar bebas ini meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia kayak tadi. Ini juga mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dari negara-negara yang lain untuk Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Keterlibatan Indonesia membuat produk-produk lokal lebih terkenal di seluruh dunia dan bisa menunjukkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan membuatnya menjadi lebih diketahui oleh banyak orang. Menurutku, keterlibatan Indonesia ini mungkin akan sangat merepotkan, tapi karena ada dampak negatif dan dampak positifnya, kita harus tahu dan bertanggung jawab akan dampak-dampak negatif yang akan datang. Kalau menurut aku, ya tadi juga udah disinggung sama Matthew Mayer tentang bangsa Indonesia juga terlibat dalam menyumbangkan istilahnya sumber daya alam juga sumber daya manusia gitu. Kalau dari sumber daya alam mungkin ya kita udah tahu Indonesia dikatakan harta karun. Yang pertama Indonesia penghasil batu bara gitu. Kalau dari data BP Statistical Review 2021 menyebut bangsa Indonesia merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di Indonesia, yaitu mencapai 34,87 miliar ton. Sebenarnya masih banyak lagi sih, belum dilihat juga dari segi letak geografis negara Indonesia juga kan, yang akhirnya mempengaruhi kekayaan alam di Indonesia. Dari berbagai macam kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia, hal tersebut ternyata juga dapat jadi suatu keunggulan atau sesuatu yang penting dan dicari oleh negara-negara di luar sana gitu. Terus yang kedua, menurut aku juga tadi pemasok sumber daya manusia terbanyak di dunia. Dengan banyaknya manusia ini, otomatis membuat posisi Indonesia sangat diperhitungkan di dunia, sehingga mampu menjadi staf atau bagian penting dari suatu pergerakan ekonomi dunia, bahkan menjadi seorang pemimpin. Sekalipun ya kita tahu banyak yang masih belum dapat pekerjaan bahkan di negara kita sendiri gitu. Terus yang terakhir menurut aku menjadi tumpuan lahan basah dunia juga gitu. Sifat penduduk yang cenderung konsumtif
dan populasi yang banyak menjadikan Indonesia target utama dalam kegiatan ekspor dari negara lain. Ya, mungkin sekian diskusi kita tentang perdagangan bebas